tapi harus bisa menyampaikan upaya apa yang Anda lakukan untuk meminimalisir kekurangan yang Anda miliki. Misal, Ya, Kak. menulis hal-hal itu di essay kalian, tentunya kalian akan mudah untuk mengingatnya kembali. Namun kalau hal-hal itu belum kalian cantumkan pada essay, ah, mulai sekarang buatlah mind map tentang pengalaman kerja kalian, pengalaman penelitian, sehingga nanti ketika ditanya bisa dijawab. Kemudian present, yang kalian lakukan pada hari ini itu apa? Kontribusi kalian ke sini itu apa? Kemudian mengetahui urgensi, minat, dan bidang Anda serta potensinya. Jadi mm, pihak penanya itu melihat kalian itu tidak hanya kontribusi yang itu ngambang. Kalian kontribusinya nanti ingin menjadi yang berkontribusi untuk Indonesia ini itu sangat tinggi kontribusinya. Tapi dilihat kontribusi sekarang itu enggak ada. Sekarang misal enggak ada langkah yang ingin dicapai untuk hal itu. Sekarang cuma enak-enak dan enggak ada apa namanya, enggak ada powernya kalian. Nah, itu jadi pertimbangan bahwa realistis enggak kalian itu mencapai kontribusi yang ingin kalian capai itu. Kemudian mengetahui masalah yang mendesak yang sedang dialami di Indonesia atau lingkungan sekitarnya. Nah, setelah mengetahui masalahnya, apa yang ditawarkan Anda untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau dulu saya menceritakan masalah di daerah saya. Kalau konteks masalah ini, jangan, ya kita realistis. Jangan Anda mau berkontribusi untuk Indonesia. Itu terlalu luas cakupannya. Kalau saya dulu mencakup daerah saya. Daerah saya itu eh, minim akannya pendidikan dengan skala luas, sepertiga daripada kota tempat saya tinggal di Salatiga itu tidak ada sekolah SMA sama sekali. Maka dengan permasalahan itu timbul rencana kontribusi saya nanti ingin membangun sekolah. Nah, membangun sekolah itu kontribusi terkininya apa? Saya sudah membuat sebuah yayasan di daerah saya
yang sudah menangani sekolah formal, non formal. Kemudian saya ingin mengembangkan di sekolah yayasan itu menjadi sekolah formal. Nah, itu kan ada apa namanya presentnya sekarang yang kita lakukan sekarang untuk mencapai apa namanya kontribusi yang ingin kita lakukan setelah melihat masalah yang ada di sekitar kita. Nah, di HLPDP itu juga menilai hal itu dari apa yang kita lakukan sekarang. Kemudian futur itu rencana kontribusi kalian, mimpi yang realistis untuk mencapainya. Jangan terlalu tinggi, mimpi untuk menjadi presiden misalnya. Mengingat kalian sekarang masih apalah tidak tahu tentang masalah politik, masih buta masalah politik, tapi mimpinya terlalu tinggi ingin menjadi presiden. Oke lah, boleh mimpi seperti itu. Dan jangka ke depan yang ingin kalian lakukan. Artinya mimpi itu hendak kalian lakukan dengan langkah-langkah yang tepat dan sesuai dengan apa yang kalian miliki. Kemudian peran Anda yang akan dijalankan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Apakah Anda pasif, ataukah aktif, atau nah itulah peran Anda di situ apa? Apakah Anda tidak berperan sama sekali? Nah, itu menjadi pertanyaan nanti dari panelis. Kemudian langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mewujudkan mimpi tersebut. Jadi langkah yang ingin kalian wujudkan itu apa? Misal saya seperti ini. Jangka pendek saya sekarang adalah menciptakan kader di daerah saya. Anak-anak yang kurang mampu saya bina, saya berikan pengarahan ketika ingin melanjutkan ke studi yang lebih jauh, saya carikan beasiswa. Itu langkah sekarang. Langkah ke depannya, nah itu terus berlanjut. Untuk mewujudkan mimpi itu, langkah-langkahnya harus konkret. Kalian harus bisa menjelaskan tentang hal itu. Oke, nah dari sini saya membagi menjadi 4 bagian tentang permasalahannya. Permasalahan itu apakah urgen atau hanya permasalahan-permasalahan kecil yang Anda tidak perlu S2 untuk menyelesaikan masalah itu, tapi Anda angkat masalah itu seakan-akan ya apa ya, ya boleh lah, tapi kita harus meyakinkan para panelis itu dengan bahasa kita yang ya bahasa yang kita susun. Masalah kecil tapi seakan-akan menjadi urgensi karena suatu hal itu juga bisa. Kemudian cara yang Anda lakukan, kemudian kendalanya apa aja. Anda harus bisa menganalisis permasalahan itu. Kemudian apa solusinya? Solusi ini bisa kalian ciptakan dari pengalaman, ataukah pembaruan, ataukah kolaborasi dengan pihak lain. Tentunya pasti itu semua setelah lulus S1 perlu banyak-banyak relasi. Atau karena kita belum punya power di daerah itu, kita mengadakan kolaborasi dengan pemerintahan di daerah itu. Nah, kemudian lanjutan, bagaimana cara meningkatkan kemampuan, bagaimana cara memperdalam keahlian, bagaimana cara memperluas jaringan. Nah, itu tentunya hal-hal itu penting ketika ingin Anda gali, ketika
sekolah. Tapi saya bisa mengkolaborasikan pekerjaan saya saat ini dengan hal pendidikan. Jadi menjadi seorang yang berkontribusi di bidang pendidikan itu tidak hanya mengajar. Saat ini saya mengembangkan perpustakaan-perpustakaan itu adalah salah satu pengabdian saya di bidang pendidikan untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Dengan data literasi yang rendah di Indonesia, harapannya dengan adanya peningkatan kualitas perpustakaan-perpustakaan ini bisa meningkatkan literasi di Indonesia. Nah, itu kan bisa match-kan, walaupun saya nggak mengajar, tapi bisa match-kan dengan jurusan yang saya ambil atau mata kuliah yang saya ambil uh, di universitas ini. Nah, salah satu contoh lagi, saya nantinya ingin mengembangkan yayasan menjadi pendidikan formal. Nah, di mata kuliah S2 itu ada mata kuliah strategi manajemen pembelajaran atau strategi manajemen pendidikan. Nah, mata kuliah ini sangat saya perlukan dalam mengembangkan diri saya untuk menyelesaikan masalah yang hendak saya selesaikan, yaitu mengembangkan pendidikan di daerah saya. Nah, ini harus bisa match antara minat, pengalaman dengan universitas tujuan bisa menjawab hal itu. Nah, coba tanyakan pada diri Anda sendiri tentang motivasi Anda, kemudian penyelesaian masalah itu bagaimana, manajemen emosi, visi atau misi atau tujuan Anda, kepribadian, kemudian kebiasaan sehari-hari. Cobalah kembalikan ke refleksi yang kemarin kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, coba tanyakan pada diri Anda sendiri dan jawab pada hati Anda sendiri. Nah, nanti akan ditanya tentang kepribadian, kebiasaan sehari-hari itu oleh psikolog. Kemudian motivasi Anda mendaftar beasiswa dan lain sebagainya itu nanti akan ditanyakan. Nah, kalau Anda belum mengenal diri Anda sendiri, nanti pasti pertama gugup untuk menjawab. Yang kedua, pasti jawabannya kalau dipaksa-paksa ngawur. Nah, itu perlu tentang manajemen emosi itu ketika dijawab. Kadang di kita itu bisa manajemen jangan sampai malah baper, menangis dan lain sebagainya. Nah, ini coba kalian, ini salah satu gambaran sih. Ketika nanti ditanya tentang LPDP, boleh kalian screenshot tentang visi misi LPDP, kemudian nilai-nilai yang diambil LPDP, tentang integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesejahteraan. Ketika ada pertanyaan seperti ini, kenapa Anda memilih beasiswa LPDP? Kenapa enggak beasiswa yang lain? Nah, artinya kalian menjawab sesuai dengan visi misi dan nilai-nilai LPDP dari LPDP. Apakah visi misi dari LPDP ini sesuai dengan visi misi Anda? Nah, itu Anda bisa menjawab dari tabel yang saya rangkum di sini. Karena visi misi saya itu sesuai dengan visi misi LPDP. Coba sebutkan visi misi LPDP. Saya nggak bisa menjawab itu apa namanya akan menjadi bumerang di pertanyaan berikutnya. Oke, saya lanjut ya. Nah, sebenarnya secara garis besar saya
merangkum beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh panelis kepada kita tentang pertama bisa bertanya tentang riset Anda. Saya juga ditanya tentang riset ketika tesisnya mau meneliti tentang apa. Kita minimal harus bisa menyampaikan gambaran kasar lah tentang kita mau syukur-syukur udah ada judul, kemudian syukur-syukur udah ada uh, profesor pembimbing dan lain sebagainya. Artinya itu panelis ingin melihat berapa serius Anda untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi atau S2. Kemudian uh, kenapa mengangkat topik tersebut? Kenapa mengangkat penelitian tentang itu? Apakah match dengan penelitian yang lalu? Apakah ada permasalahan yang ingin diselesaikan? Nah, itu ditanyakan oleh beberapa akademisi. Ada salah satu akademisi. Kemudian kontribusi riset, kemudian publikasi. Kenapa memilih kampus tersebut? Coba sambil kalian jawab dengan di hati kalian masing-masing, apakah pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian jawab? Sudah menghubungi profesor siapa? Kemudian kenapa lanjut itu di Indonesia? Kenapa nggak ke luar negeri? Kemudian study life balance, kemudian kegiatan selain kuliah yang akan dilakukan di sana apa? Apakah hanya kuliah? Kemudian motivasi melanjutkan studi itu apa? Apakah untuk jenjang karir, ataukah yang lain, ataukah untuk mencari ilmu dan lain sebagainya? Itu kalian harus bisa menjelaskan di sini bisa dengan menjawab ya. Kalian harus bisa menerangkan dengan metode besar yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi menjawab itu beda dengan menjelaskan. Kalau menjawab itu ya sudah. Kalau menjelaskan itu dari latar belakangnya, kemudian menjawab isinya atau hasilnya. Kemudian ini yang sering ditanyakan oleh psikolog tentang kelemahan atau kelebihan Anda. Hal apa yang paling Anda rasakan dan menjadi sebab terpuruknya diri Anda? Nah, kekurangan yang Anda miliki apa? Nah, ketika menjawab kekurangan, misalnya kekurangan, itu Anda menjawab tidak hanya menerangkan kekurangan yang Anda miliki. Saya kurang manajemen waktu. Nah, namun saya sekarang belajar untuk bagaimana manajemen waktu dengan mengambil skala prioritas yang lebih penting sehingga saya bisa manajemen waktu lebih baik. Nah, itu. Sekarang kerja apa, sibuk apa, status employment-nya gimana, life goal-nya apa, futur karirnya apa, momen terberat dalam hidup apa, kenapa harus LPDP itu harus memilih kamu. Kalau tidak lolos LPDP, planning kamu gimana, mau apa, dan lain sebagainya. Kesulitan apa yang kira-kira akan dihadapi pada saat studi, kemudian solusinya apa. Nah, dua slide ini adalah gambaran besar pertanyaan yang ditanyakan oleh panelis. Nah, namun dari dua slide ini nanti ada improvisasi dari panelis menanyakan hal-hal yang sifatnya bisa juga kebingungan atau yang Anda sampaikan kalau panelis belum mengerti nanti bisa ditanyakan kembali. Nah, silakan tetap tenang menjawab dan jawaban itu mendasar. Jangan ngarang, jangan berbohong. Nah, ini jika Anda atau teman-teman tidak tahu jawabannya,
hal yang harus Anda lakukan pertama mengakui, jangan dipaksakan. Ya tahu jawabannya memaksakan malah berbohong dan lain sebagainya, itu nanti akan menjadi bumerang pada pertanyaan berikutnya untuk kalian. Pertama mengakui, memberikan pujian atas pertanyaan. Oh, terima kasih Bapak, pertanyaan yang sangat bagus. Sementara Anda memikirkan jawabannya. Ini pertanyaan yang menarik. Saya belum pernah memikirkannya sebelumnya. Nah, atau jika saya berada pada situasi itu, saya akan melakukan hal ini. Lalu, jadi akhirnya itu mengalihkan atau memberikan jawaban yang mirip, tapi mengalihkan dengan sesuatu yang Anda belum pernah melakukannya, tapi setidaknya ada satu hal yang mirip yang terempet dengan jawaban itu. Anda masukkanlah di situ. Meskipun saya tidak pernah menjadi itu, tetapi saya pernah menjadi ini. Nah, misal seperti itu. Nah, jangan dijawab, apalagi berbohong. Jangan dipaksakan kalau memang Anda tidak tahu. Mohon maaf Bapak, saya belum mengetahui hal itu. Nanti akan riset lebih jauh. Misal ditanya data. Nah, Anda ingin meneliti tentang ini, memang datanya apa? Apakah sudah mencari datanya? Jangan sekarang. Karena yang saya alami di kampung saya itu mengalami hal ini. Nah, itu kan data-data mata yang Anda lihat, bukan secara observasi atau bukan secara penelitian dan lain sebagainya. Nah, itu jangan dipaksakan hal seperti itu. Kalau memang tidak tahu datanya, ya bilang saja belum tahu. Nah, ketika ditanya closing statement, itu jawablah dengan 2 atau 3 kalimat. Nah, itu bisa menjadi kartu as. Bagaimana Anda itu dinilai baik atau buruk oleh panelis. Bukan berarti kartu as itu menjamin. Tapi kalau misal sudah melakukan wawancara dengan baik, ketika diberi closing statement, malah closing statementnya menjadi bumerang dengan memberikan closing statement yang kurang baik, itu hati-hati. Kalau ditanya tentang, nanti biasanya yang closing statement itu salah satunya ya bisa dipersilahkan oleh penulis untuk memberikan closing statement, atau diberi pertanyaan akhiran seperti kenapa LPDP harus memilih Anda. Nah, itu kalian jawab tentang mimpi Indonesia yang ingin kalian wujudkan. Udah, jangan menjawab saya ini adalah gini. Saya ini karena saya pernah mengikuti ini. Nah, itu langsung terkesan sombong atau memberikan kelebihan yang lain, bahwa dalam wawancara ini sebenarnya satu yang diinginkan panelis itu tentang feedback ketika Anda itu diberi beasiswa oleh pemerintah, apa yang ingin Anda lakukan, timbal baliknya kepada pemerintah apa yang ingin mewujudkan, permasalahan yang ingin Anda selesaikan itu apa. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang ketika interview sebenarnya hal ini remeh, tapi ketika tidak dipersiapkan dengan baik, Anda akan kesulitan, bisa menjadi batu pengganjal ketika Anda interview. Nah, pertama itu Anda harus standby minimal 2 jam sebelum jadwal, karena jadwal itu bisa maju bisa mundur, tidak sesuai jam yang diberikan oleh UPDB. Karena apa? Nanti kan kayak ibaratnya sekolah di dalam kelas, analitika dalam kelas, itu satu masuk, kalau urutan yang nomor 1 misal lebih cepat diberi waktu 1 jam, tapi 45 menit
sudah keluar. Itu kalau Anda nggak siap-siap, nanti kelamaan kita nanti menunggu Anda. Nah, artinya standby 2 jam. Biasanya nanti setengah jam atau 1 jam itu baru bisa kita masuk dulu. Nah, mengingatkan kembali bahwa interviewer itu ada 3 orang, akademisi, praktisi, dan psikolog. Dan kayaknya nggak ada namanya sih kemarin, cuma dari LPDP ya, Facebook. Nah, nih, persiapkan jawaban dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Sedikit lah persiapan bahasa Inggris. Teman saya itu ada ya ditanya tentang bahasa Inggris itu ketika perkenalan, tapi ya nggak semua. Biasanya ya jurusan-jurusan yang mencangkup bahasa Inggris itu juga kadang ditanya dengan bahasa Inggris. Nah, minimal itu latihan perkenalan dengan bahasa Inggris. Kemudian lama interview itu maksimal 1 jam. Di jadwal itu 1 jam, tapi bisa lebih cepat. Kalau lebih lama kemungkinan tidak. Nah, pakai baju jaket formal yang nyaman atau baju putih juga bisa sih. Contoh ada kebijakan nggak dari LPDP untuk tahun ini. Nah, berusaha tenang, tetap tersenyum, humble, dan sopan. Nah, hal ini bisa Anda latih ketika mock up. Jangan tegang, tetap tenang. Berpikirlah seperti ini agar tetap tenang, bahwa ini adalah casting dan akan berakhir. Nah, ketika casting, ketika panelis marah misalnya, nah ini hanya acting dan akan berakhir. Ketika di kemarin saya juga ada salah satu panelis itu yang agak judes nggak membicarakan orang, tapi memang nada bicaranya agak keras. Dan saya ditanya dikulik tentang penelitian, saya nggak bisa jawab ya udah, mohon maaf ibu, saya tidak memiliki penelitian sebelumnya. Ya udah, kalau ditanya lebih lanjut, ya baik ibu, saya ingin memperbaiki hal itu ke depannya dan sebagainya. Jangan sekali-kali memaksakan jawaban. Kemudian cari ruangan yang bisa sendiri tanpa gangguan orang lain, di kamar dikunci. Kemudian sambil menunggu di admit oleh LPDP, berdoa yang banyak. Kalau yang muslim berbanyak sholawat agar dirinya tenang. Nah, sebenarnya interviewer itu enggak judgmental Anda, tapi lebih mengkonfirmasi apa yang Anda tulis di e-site dan formulir data diri. Ketika Anda menulis formulir data diri tentang kekurangan dan kelebihan Anda, itu cuma dikonfirmasi sama pihak psikolog. Jadi hati-hati, kalau esainya itu dibuatkan oleh orang lain, kita kesulitan sendiri nantinya. HP harus dimatikan di depan webcam. Jadi sebelum tes wawancara itu nanti ada salah satu kayak pemimpinnya ya, yang memimpin jalannya tes itu, untuk memperlihatkan HP, kemudian untuk mematikan HP nanti diperlihatkan, kemudian untuk memutar kamera 360 derajat untuk memastikan Anda di dalam ruangan sendiri dan tidak ada catatan sama sekali. Jangan sampai bawa contekan. Dibuat santai lah. Itu yang cuma mengkonfirmasi apa yang Anda tulis. Jadi kalau yang nulis Anda, pastilah Anda tahu karena itu sumbernya dari pikiran Anda.
selama 45 menit. Misalkan jaga ton agar tetap stabil dari awal hingga akhir. Nah, ini salah satu kendala yang belum saya tulis di sini adalah tentang teknis. Teknis ini harus diperhatikan juga. Kemarin saya sempat logout 2 kali karena wifi-nya mati. Nah, itu perlu kalian perhatikan juga masalah jaringan. Nah, ketika menjawab, pertama, ritme yang tidak terlalu cepat. Jangan terlalu cepat ataukah terlalu lambat. Kemudian berusaha sopan dan ramah. Jika pertanyaan yang disampaikan oleh panelis itu belum jelas, bolehlah menanya kembali, tapi dengan sopan dan jangan sampai apa tadi Bu? Nah, itu kesannya kurang sopan. Mohon maaf Ibu, bisa diulang kembali pertanyaan yang disampaikan. Saya kurang mendengar dengan baik tadi. Nah, kemudian konsisten, bahwa tidak memungkiri bahwa beberapa panelis itu menanyakan hal yang sama 1, 2, atau 3 kali. Nah, jawabannya jangan sampai pertama ditanya ini, kemudian ditanya lagi pertanyaan yang sama, kemudian menjawab beda lagi. Nah, itu kurang konsisten. Penuh percaya diri, bedakan antara sombong dan percaya diri. Kalau percaya diri, sombong itu kan juga tempatnya di dalam hati. Jadi jangan ya itulah kalian sendiri yang bisa menilai bahwa Anda ini sombong ataukah percaya diri. Kemudian jujur dalam memberikan jawaban, jangan sekali-kali bohong. Jawab secara jelas dan tidak bertele-tele. Oke, cara menjawab, boleh kalian jawab dulu poinnya, kemudian kalian sampaikan, kalian jelaskan secara singkat kenapa poin tersebut. Ataukah kalian jelaskan di awal sedikit, baru kalian sampaikan poinnya. Nah, ataukah hanya mengkonfirmasi, boleh kalian jawab poinnya saja, tidak perlu dijelaskan. Misal panelis menjelaskan begini, apakah betul itu. Nah, sudah, usah bertele-tele. Kemudian kalau ditanya kenapa, baru Anda jelaskan. Nah, ada strong, ada do. Jangan berbohong, jangan merendahkan diri. Beda loh antara zuhud, rendah hati, dengan rendah diri. Jangan rendah hati boleh, tapi jangan merendahkan diri. Hindari berbicara terlalu panjang. Fokus seseorang itu hanya paling maksimal 30 detik kali 1 menit. Jangan menjelaskan sampai 5 menit. Itu terlalu panjang. Jadi panelis bosan. Bisa-bisa langsung dipotong oleh panelis. Jika tidak tahu, jangan mengada-ngada. Nah, itu yang dilarang ketika Anda melakukan tes wawancara. Kemudian harus tepat waktu, berpakaian rapi, jangan melupakan follow up. Jawabannya harus rasional. Jawabannya ini harus disertai data, tenang, dan fokus. Artinya, ketika saya menyampaikan contoh ini, meter persegi itu ada hampir 5 sekolah SMA. Sedangkan di daerah saya dengan luasan 3 kali kota Salatiga itu tidak ada sekolah SMA sama sekali. Nah, itu datanya itu nanti dilihat. Jangan berpikir panelis tidak tahu, panelis juga browsing itu. Ya tunggu, akhirnya browsing. Oh, tidak ada SMA negeri sama sekali, Mas. Langsung
kadang ada bahwa di daerah saya satu kecamatan itu nggak ada SMA sama sekali. Itu jadi perhatian Mbak. Nah, mungkin itu gambaran sedikit tentang poin-poin ketika substansi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita dipermudah nanti dalam menjalankan presentasi. Oke teman-teman, boleh open sekarang. Ada kalau mau bertanya silahkan. Nanti waktunya ini habis nanti bisa closing teman. Oke, ada yang mau tanya? Tanya. Baik, baik. Mbak Dewi, ada yang ditanyakan? Halo Kak, jadi tambah bingung mau bertanya apa. Jujur, Apa yang ditanyakan? kenapa ya semakin tidak percaya diri Kak? Nah, Astagfirullah. itulah boleh nggak percaya diri sekarang, tapi ketika apa namanya nanti itu karena persiapan sekarang itu nanti bisa percaya diri. Nah, saya juga sama dulu pas mock up pertama itu sangat-sangat tidak percaya diri. Ternyata pertanyaannya seperti ini, saya tidak bisa mempersiapkan dengan baik. Nah, mock up kedua, ketiga, saya mengevaluasi dari mock up pertama, saya menyusun jawaban dengan baik. Nah, itu menjadi percaya diri. Jujur kalau melihat mock up saya yang pertama itu sangat-sangat gugup, bahkan menangis gara-gara kakak-kakak urut itu kalau mock up-nya itu sangat-sangat kejam sekali. Nah, tapi hal itu menjadi pembelajaran ketika saya mock up kedua itu menjadi lebih baik. Nah, nggak apa-apa insecure sekarang, nggak apa-apa asal diperbaiki. Ini masih ada waktu, nanti bisa latihan dulu. Begitu ya Mbak Dewi. Kak, Karena pertama ya. jadi tuh gini. Kan, hah? Hmm, Apa? Mau sharing sedikit. hmm, Jadi kan di formulirku kemarin itu rencana pasca studinya adalah kalau gak jadi guru, jadi dosen. Gitu kan. Takut banget. Nah, nanti kalau ditanyain sebenarnya kamu tuh mau jadi guru apa jadi dosen sih gitu Kak. Tapi memang saya tuh punya kayak planning ya 1 sampai 5 tahun pertama setelah studi itu mau jadi guru nih karena kan kontribusinya saya pengen menciptakan taman baca maksudnya pojok baca untuk meningkatkan literasi tadi, meningkatkan minat baca. Urgensinya adalah Indonesia saat ini mengalami minat baca yang sangat sangat rendah gitu kan Kak. Nah, Uyo, kalau dosen itu kayak rencana jangka panjang gitu loh Kak. Menurut Kak Wafa bagaimana ya Kak? bagus itu. Pertama ingin setelahnya menularkan ilmunya melalui guru. Kemudian jangka panjangnya itu menjadi seorang dosen. Karena dosen itu ada tridharma uh, apa namanya? Tridharma apa? Pengabdian, penelitian dan apa yang satunya. Nah, itu kan bisa Iya, itu pokoknya. ya itu kan bisa dimasukkan dalam kontribusinya jangka panjangnya. Tidak ada masalah dan bisa memperkuat lagi. Dan minimal syarat menjadi seorang dosen itu harus S2. Maka dari itu, nah, pintar-pintar menyusun kalimat dari sekarang. Makanya saya tekankan
kok jawabannya dilihat kok ada yang kurang ya, ataukah kurang licin ya. Nah, itu bisa diperbaiki. Nah, itu pentingnya persiapan. Jangan malah saya menyampaikan hal-hal ini menjadi insecure. Oh, bisa enggak ya? Jangan seperti itu. Ini adalah tantangannya. Loncatannya, loncatannya tinggi ini. Nah, saya sampaikan bahwa loncatannya tinggi ini. Nah, kalau punya mindset menyerah, ya udah saya kayaknya nggak bisa loncat deh. Tapi kalau pantang menyerah, oh ternyata loncatannya setinggi ini, cara meloncatnya diberitahu, cara teknik meloncatnya seperti ini. Saya akan coba. Pertama gagal, nggak masalah, saya coba lagi. Gagal nggak masalah, dan akhirnya berhasil. Nah, dalam rangka apa tadi saya menyampaikan hal itu? Bahwa saya menyampaikan standar eh, yang diinginkan oleh PDP itu ya seperti ini, tinggi. Nah, artinya kalau jawabannya nggak memenuhi standar itu, artinya ya otomatis tidak diterima oleh LPDP. Nah, beda ceritanya kalau Anda standarnya aja belum mengetahui, tapi Anda nggak mau belajar cara hmm, teknik-teknik untuk melangkah langkah yang tinggi itu, sehingga Anda gagal, itu beda. Kalau Anda sudah berusaha, sudahlah, hasil nanti bukan kuasa Anda hanya berusaha. Nah, itulah, coba buat main besok latihan, besok sebelum latihan dulu. Itu ya Mbak Dewi. Iya, baik, Kak. Terima kasih. Cek. Jujur ngeblank. Nah, nggak apa-apa, dulu saya juga ngeblank karena ternyata seperti ini. Boleh Mas Abdul Aziz dulu ya. Oke. Mas Abdul Aziz dulu, Mas Anwar. Oke, saya Kak. Bisa didengar suara saya? Bisa, bisa. Oke. Ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan apa bahasa apa namanya? Eh, Pertanyaan penggunaan bahasa dalam panelis menanyakan sesuatu. Nah, gini, apakah seperti tadi, kenapa LPDP harus memilih Anda? Nah, apakah termasuk salah satu bahasa lain dari panelis agar kita memberikan closing statement atau jadi bahasa seperti itu yang sekiranya jawabannya sama tapi dibuat dengan pertanyaan bahasan berbeda. Seperti itu loh Kak, paham nggak? Jadi semacam ini kira-kira uh, kemungkinan trik-trik semacam itu bagi penulis untuk mempertanyakan kira-kira terkait pertanyaan apa gitu. Ya mungkin jadi kan itu hanya untuk mengecoh kita semacam itu. Nah, itu tipsnya siapa? Terima kasih.
Baik, terima kasih, Pak. Cek, apakah suaranya terdengar dengan jelas? Baik, terima kasih Mas Wafaya atas waktu yang telah diberikan. Saya ingin bertanya Mas, yang pertama terkait apa namanya pertanyaan penelitian tadi ya, apakah itu bertujuan juga untuk penelitian ke depan terkait dengan tesis, kemudian sejauh mana mereka bertanya itu terkait penelitian tersebut, apakah hanya sekedar judul atau sampai proposal dan sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kalau nggak salah kan apa namanya sebelum apabila sudah menjadi award ya Mas, itu kan ada pilihan sebelum masuk kuliah itu apa namanya pengayaan bahasa ya, benar nggak? Ya. Nah, apabila ditanya sama apa namanya yang mewawancarai kita terkait apabila nanti ke depan terpilih, apakah mau ambil kelas pengayaan bahasa dulu, apakah mau langsung kuliah? Nah, itu kira-kira bagaimana untuk jawaban terbaiknya? Terima kasih sebelumnya, Mas Wafa. Baik, terima kasih Mas Anwar. Yang pertama terkait tesis, itu biasanya hanya tentang, ya kalau ditanya besok mau meneliti tentang apa, ya artinya tesis, judulnya. Nah, judulnya itu uh, tidak secara apa namanya, secara detail sih, cuma harus bisa menjelaskan latar belakangnya kenapa memilih judul itu, kemudian nanti mau menggunakan metode apa, kemudian apakah relate dengan penelitian yang sebelumnya. Hanya sebatas itu, belum sampai hasilnya bagaimana, objeknya, variabelnya apa dan sebagainya. Kalau otomatis kalau sudah memiliki judul kan udah tahu judulnya, variabelnya, kemudian udah tahu eh, apa namanya. Fasilitas yang diberikan LPDP kepada mahasiswa calon pemerdi LPDP itu yang belum memiliki sertifikat atau sudah memiliki tapi belum mencukupi sebagai sarana untuk meningkatkan bahasa sebelum masuk ke universitas tujuan. Nah, masuk ke universitas tujuan itu kan